Do you think men are important? Like for what? Semua laki-laki mungkin tersinggung dengan apa yang wanita ini ucapkan, kecuali mereka-mereka yang mengerti bukan hanya konteks, tapi subkonteksnya juga. Klip ini bisa Anda temukan pada acara Sally Talk Show yang disiarkan NBC tahun 91, tepat di saat gelombang ketiga gerakan feminisme lagi di puncak-puncaknya. Karena keterbatasan fisiknya, di sepanjang sejarah peradaban manusia, kaum perempuan kerap dikesampingkan, diremehkan, bahkan dilecehkan. Was raped by a cousin and then later sexually molested by a friend of the family and then by an uncle. It was just an ongoing, continuous thing. So much so that I started to think, this is the way life is. Bahkan negara sekelas Amerika pun punya peraturan yang sangat aneh untuk perempuan. Tidak ada cara lain bagi mereka agar dihormati selain menikahi orang terhormat. Tentu saja untuk melakukan itu, perempuan-perempuan ini harus dianggap cantik. Bukan Dian Sastro, tapi ini, dan ini yang menjadi standar kecantikan perempuan di masa lalu. Cara yang sangat menyakitkan untuk menjadi cantik. Dan ini menjadi salah satu bentuk perlawanan, kritikan, sekaligus kekecewaan kaum perempuan terhadap diskriminasi yang selama ini mereka rasakan. Perlawanan-perlawanan kecil seperti inilah yang kemudian bersatu membentuk sebuah gerakan besar. Feminis menjadi gerakan yang mewadahi perempuan untuk melawan ketidakadilan dan mendorong mereka untuk berani mengejar mimpi. Perempuan bisa menjadi dokter, pilot, atlet, pengacara, engineer, termasuk bintang film, asalkan bukan bintang film dewasa ataupun film superhero. Ribuan tokoh feminis telah tersebar di seluruh dunia, melintasi berbagai garis waktu dan generasi yang berbeda. Meskipun mereka menuntut hal yang berbeda-beda, tapi tujuan dari tuntutan mereka tetap mengarah pada satu hal: kesetaraan, suatu keinginan yang membuat mereka berhadapan langsung dengan sebuah sistem sosial kuno, patriarki. Hak untuk mengontrol dan memimpin diberikan kepada laki-laki bukan karena mereka memiliki ide, gagasan, ataupun visi, tapi karena laki-laki adalah laki-laki. Sistem sosial inilah yang kemudian memungkinkan banyak laki-laki biadab yang menggunakan posisi dan kekuatan fisiknya untuk menindas dan mengobjektifikasi perempuan. Fakta bahwa banyak perempuan yang telah ikut serta mengambil peranan penting di masyarakat zaman sekarang membuat feminis terlihat telah sukses mengalahkan sistem patriarki ini. Alasan kami memilih kata terlihat ketimbang kata pasti sangat sederhana. Memang Anda mungkin tidak akan menemukan lagi penindasan secara terang-terangan terhadap perempuan di zaman sekarang. Tapi jika Anda perhatikan dengan teliti, praktik objektifikasi perempuan seperti yang dilakukan dalam sistem patriarki masih bisa Anda temukan di mana-mana. Bahkan kadang-kadang perempuan sendiri yang mengobjektifikasi dirinya hanya untuk like, followers, atau iPhone baru. Bedanya, jika dulu praktik ini merugikan perempuan, objektifikasi yang dipraktikkan zaman sekarang justru menguntungkan mereka. Seni, advertising, media, music, film, termasuk film superhero apalagi film dewasa, masih terus-terusan melakukan praktik ini. Di tahun 2018, lukisan erotis Nukushi karya Amadeo Modigliani sukses terjual dengan harga $157 juta. Sebelum lagu Baby Shark mengambil alih, lagu Despacito lah yang menjadi lagu dengan jumlah penonton terbanyak di YouTube. Jika Anda sedikit saja mengerti bahasa Spanyol seperti kami, Anda akan mengetahui betapa joroknya konteks lagu ini. Belum lagi jika membahas seberapa banyak film dewasa yang diproduksi setiap tahunnya. Semua industri yang mengobjektifikasi perempuan benar-benar memperoleh kesuksesan besar. Tapi lucunya, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk film superhero. Mustahil, Marvel cuma menggarap 4 film superhero perempuan dari 32 film yang mereka punya. Tidak mungkin DC hanya membuat 3 film superhero perempuan dari 13 film yang sudah mereka garap, jika memang film-film superhero perempuan itu mudah laku di pasaran. Memang, superhero perempuan sekarang mungkin tidak seerotis zaman dulu, tapi superhero perempuan zaman dulu yang tampil secara erotis pun juga mengalami kejadian serupa. Apa yang sebenarnya salah dari superhero perempuan? Di
Di samping berbagi kemiripan fisik seperti dada lebar, pinggul laksana gitar, kebanyakan superhero perempuan juga saling berbagi tradisi dan mengkopi superhero laki-laki yang sudah duluan terkenal menjadi salah satu tradisi yang mereka punya. Tradisi ini tidak hanya terjadi pada era komik. Di era film seperti sekarang pun, studio-studio ini masih tetap memilih untuk memperkenalkan superhero laki-laki lebih dulu, baru kemudian mengeluarkan versi perempuannya. Tyson mungkin punya jawaban atas fenomena ini. Bukan Mike Tyson, tapi Louis Tyson dalam bukunya Critical Theory Today mengatakan, traditional gender roles cast man as rational, strong, protective, and decisive. They cast women as emotional, irrational, weak, nurturing, and submissive. Peran tradisional ini di satu sisi memang membuat laki-laki menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain, peran tradisional ini juga menciptakan ego baru dalam sosok laki-laki. Ego untuk mendominasi. Tidak seperti produk lain yang mempresentasikan perempuan secara feminim, di mana laki-laki bisa merasa mendominasi. Karakter superhero perempuan justru dipresentasikan sebagai sosok kuat, mandiri, berani, dan tidak bisa didominasi. Sebuah bentuk presentasi yang justru membuat kebanyakan laki-laki merasa terintimidasi. Tentu saja studio tidak mau membuat laki-laki merasakan hal ini karena selama ini kebanyakan dari penggemar superhero-nya mereka adalah laki-laki. Tapi presentase penggemar perempuan juga tidak bisa dikatakan sedikit, hampir setengahnya. Walaupun membuat laki-laki terintimidasi, bukankah setidaknya pahlawan super perempuan ini bisa menginspirasi kaum perempuan untuk menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan berani seperti mereka? Di samping berbagi kemiripan fisik seperti dada lebar, pinggul laksana gitar, itu yang kami sampaikan beberapa saat yang lalu. Kesempurnaan bentuk tubuh mereka membuat kami teringat pada sebuah mainan, Barbie. 27 tahun yang lalu, Platinum Publishing mempublish sebuah jurnal akademis berjudul Sex Roles. Di dalamnya, Anda akan menemukan jurnal karya Profesor Kevin Norton berjudul Ken and Barbie at Life Size. Setelah penelitian panjangnya, Profesor Norton keluar pada satu kesimpulan. 1 dari 50 laki-laki berkemungkinan mendapatkan fisik seperti Ken. Jika Anda berpikir ini angka yang buruk, tunggu sampai Anda tahu berapa kemungkinan yang perempuan miliki untuk mendapatkan fisik seperti Barbie. Bukan 1, tapi hampir 1 banding 100.000. Benar memang, di satu sisi, superhero perempuan bisa menginspirasi penggemar perempuannya untuk menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Tapi di sisi lain, nilai inspiratif tersebut juga dicampur dengan pengglorifikasian sebuah standar kecantikan yang nyaris mustahil untuk didapatkan. At the end of the day, bukannya mendapatkan inspirasi, penggemar-penggemar perempuan ini justru merasa depresi dan rendah diri karena gagal mencapai standar bentuk tubuh yang diglorifikasi ini. Dan ini juga cukup menjawab kenapa semakin kesini, semakin banyak studio yang memilih untuk menutup dan tidak lagi mengglorifikasi sisi kesempurnaan tubuh yang pahlawan super perempuan ini miliki. Studio mulai sadar, jika sebagian penggemar laki-laki tidak menyukai superhero perempuan karena merasa terintimidasi, setidaknya penggemar perempuan benar-benar bisa menjadikan superhero perempuan ini sebagai inspirasi. Di satu sisi, inspirasi ini bisa membuat wanita menjadi sosok yang mandiri. Tapi di sisi lain, inspirasi ini boleh jadi membuat mereka lupa diri. Di satu sisi, rasa terintimidasi yang dirasakan laki-laki cukup mengindikasi laki-laki ingin menjadi sosok kuat yang bisa diandali. Tapi di sisi lain, keinginan mereka untuk menjadi sosok yang bisa diandali justru juga membuat mereka menjadi pribadi yang mau menang sendiri. Sangat susah membahas pembahasan seperti ini, tapi lebih susah lagi menghentikan perang ego antara perempuan dan laki-laki. Dari pembahasan ini kami menyadari, perang ini hanya terjadi karena ada pihak yang merasa lebih baik dari pihak yang lain. Bahkan semua perang yang pernah terjadi sedang terjadi dan akan terjadi di permukaan bumi disulut oleh sikap seperti ini. Persetan dengan saling menghargai, masa bodoh dengan saling menyayangi. Kami tidak kenal dengan kata toleransi. Apakah manusia sudah terlalu liar untuk disebut manusia?